Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya pada hari ini dalam keadaan sehat dan tetap berada di rumah. Untuk itu pada hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk itu pada hari ini kita akan mengupas sedikit mengenai materi mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Yang pertama, makna persatuan Indonesia. Istilah persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Yang kedua, prinsip-prinsip terkait makna persatuan Indonesia. Bagian A, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majmuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Bagian B, prinsip nasionalisme Indonesia. Kita mencintai bangsa kita, tetapi bukan berarti kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain sebab pandangan seperti itu hanyalah mencelakakan kita. Selain itu, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagian C, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tentunya pada dirinya, pada sesamanya, dan dalam hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. D, prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan Nusantara itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta memiliki satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Ketiga, tahap-tahap pembinaan persatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama, karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia itu sendiri, yang ditampa dalam jangkauan waktu yang lama. Adapun tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang paling menonjol antara lain sebagai berikut. A. Perasaan senasib. Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Dalam kurun sejarah bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. B. Kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai satu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo
pada tahun 1908. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diutamakan untuk kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan daerah. C. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. D. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konsensus atau kesepakatan bangsa Indonesia bahwa pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disepakati mengenai bentuk negara, yaitu Negara Kesatuan Indonesia dan masyarakatnya berada dalam satu bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, etnis, budaya, agama, dan norma-norma kehidupan yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anakku semuanya, untuk materi kita pada hari ini, mungkin hanya ini yang saya sampaikan dulu. Mudah-mudahan anak-anak semuanya menyimak video ini dan menyimak dan memahami materi yang telah saya jelaskan ini. Untuk itu kepada seluruh siswa-siswi agar dapat betul-betul membaca bukunya di rumah dan terus semangat dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan pembelajaran. Walaupun kondisi kita masih dalam keadaan belajar di rumah masing-masing, harapan saya kepada seluruh siswa-siswi selalu termotivasi dan selalu belajar di rumah masing-masing. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.